Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Selamat di hari Jumat ya. Semoga di hari Jumat ini kita semua mendapatkan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk di tema 5 di subtema 2, yaitu di pengalamanku di sekolah. Dan kemarin kita sudah PH subtema 1, sekarang kita sudah masuk di subtema 2 di pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa disiapkan bukunya dan pastikan kalian sudah mandi, sarapan, dan sholat duha. Dan sebelum belajar, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Simak baik-baik video dari Bunda. Di pembelajaran 1, kita akan belajar membuat hiasan vas bunga. Lalu kita juga akan membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, anak-anak, banyak sekali kerajinan yang ada di sekitar kita. Nah, kita dapat menggunakannya sebagai hiasan vas bunga. Nah, hiasan-hiasan itu berasal dari bahan alam maupun bahan buatan. Dan bahan alam itu adalah semua bahan yang telah tersedia di alam, ya, itu namanya bahan alam. Jadi semua bahannya itu sudah tersedia di alam. Apa saja contohnya? Yaitu biji-bijian, cangkang kerang, lalu ada biji jagung, ada kacang merah, ada kacang hijau, ada dedaunan kering. Nah, itu kita bisa membuatnya untuk menjadikan hiasan vas bunga di rumah kalian. Nah, lalu kita akan belajar lagi, yaitu membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, tadi kita sudah membuat hiasannya ya. Hiasannya itu perhatikan gambarnya, ada biji jagung, ada kacang hijau, seperti itu. Sekarang salah satu bahan alam yang mudah kita temukan di sekitar kita yaitu tanah liat. Ya, anak-anak, tanah liat itu dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Karena tanah liat banyak digunakan itu kenapa ya? Karena sifatnya yang lunak. Sifatnya itu lunak sehingga mudah dibentuk. Jadi kalian akan sangat mudah sekali membentuk vas bunga karena tanah liat itu sifatnya lunak. Nah, gambar di samping itu adalah contoh vas bunga dari tanah liat. Di subtema 1, kita kemarin belajar menuliskan ungkapan permintaan maaf. Nah, di subtema 2 kita akan belajar bagaimana ya ungkapan permintaan tolong itu. Nah, anak-anak, ungkapan permintaan tolong itu kita bisa mengucapkannya saat kita memerlukan bantuan orang lain. Jadi saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Kalian harus mengatakannya dengan santun dan sopan. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimatmu. Nah, ketika kalian meminta tolong, gunakan kata tolong. Jangan langsung misalkan, "Ma, ambilkan pensilku." "Ma, ambilkan minum." Nah, "Ma, minta tolong ambilkan minumku ya." Nah, seperti itu. Itu akan terdengar lebih sopan. Dan kata tolong itu juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Nah, seperti itu tadi ya. "Ma, tolong ambilkan kue itu." "Ma, tolong ambilkan sepatuku." Nah, itu kata tolong dalam kalimat perintah. Misalkan, perhatikan contoh berikut. Di sini ada percakapan Lani dan Komang. Lani berkata, "Ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Komang." Nah, kata yang sudah Bunda beli warna "tolong temani aku ya, Komang" itu adalah permintaan
tolong lani kepada Komang. Lalu Komang menjawab, baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Jadi ketika kalian meminta tolong, gunakanlah kata tolong pada kalimat kalian pada saat kalian mengucapkan permintaan tolong. Dan kata tolong itu juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Masih ingat kan kalimat perintah ada akhiran kan atau lah ya. Misalkan tadi, Ma, tolong ambilkan kue itu. Nah, seperti itu. Mengubah satuan ukuran panjang. Masih ingat anak-anak ya, satuan panjang ada sentimeter dan meter. Nah, sekarang berdasarkan hubungan itu kita dapat mengubah satuan tersebut. Misalkan masih tetap ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, di sini ada contoh. Misalkan panjang tali itu 100 cm, jika diubah menjadi meter yaitu sama dengan 1 meter. Panjang meja 2 meter, jika diubah menjadi satuan cm, hasilnya yaitu 200 cm. Contoh yang lain, lebar pintu kelas 2 meter, berarti jika diubah menjadi cm menjadi 200 cm. Yang kedua, panjang papan tulis 300 cm, jika diubah ke dalam satuan meter yaitu hasilnya adalah 3 meter. Yang ketiga, tinggi tiang 8 meter, jika diubah menjadi satuan cm hasilnya 800 cm. Jadi anak-anak harus ingat bahwa setiap 1 meter itu nilainya adalah 100 cm. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 2, yaitu menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Nah, Bunda jelaskan lagi ya. Saat kalian meminta tolong, kalian itu harus mengucapkan permintaan tolong itu dengan santun dan sopan dan lembut. Tujuannya apa? Agar orang yang dimintai tolong itu mau membantu dengan senang hati. Sama seperti ungkapan permintaan maaf, kalian harus mengucapkannya dengan santun, dengan sopan, dengan lembut. Tujuannya apa? Agar orang yang kalian minta maaf itu tadi ya, yang kalian lakukan kesalahan, kalian minta maaf, agar orang itu memaafkan kalian gitu loh. Jadi sama, ketika kalian saat meminta tolong, ucapkan dengan lembut dan santun agar orang yang diminta tolong itu mau membantu kalian dengan senang hati. Jadi harus baik-baik ya, tidak boleh meminta tolong itu dengan nada yang keras atau seperti membentak ya. Jadi gunakan nada yang lembut dan sopan. Di sekolah kita juga akan belajar mengamalkan sila pertama. Nah, kemarin kita sudah belajar di rumah ya, ada Pancasila. Sila pertama, kedua, dan ketiga ketika di rumah. Sekarang kita belajar bagaimana caranya mengamalkan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah ya dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Jadi kalian harus saling menghormati apabila ada teman yang berbeda agama dengan kalian. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Jadi kalian harus tetap rukun dengan siapapun walaupun kalian berbeda agama. Nah, itu
bisa kalian terapkan ketika kalian di sekolah, karena Pancasila itu harus kita amalkan, harus kita contoh, harus kita buktikan ya, kita buktikan ya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, masih ingat tentang tadi permintaan tolong ya? Kalian ungkapan permintaan tolong itu anak-anak kita ucapkan saat ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, dan harus disertakan dengan kata tolong dengan nada yang lembut dan sopan. Ya, di sini ada contoh ungkapan permintaan tolong. Misalkan, ibu minta tolong bawakan buku ini nak, tolong bukakan pintu, maukah kamu menolongku membawakan kue? Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan tolong. Dan masih ingat bahwa ungkapan permintaan tolong itu juga bisa kita tuliskan pada kalimat perintah. Misalkan tadi ya, Ma tolong ambilkan minum itu, Ma tolong ambilkan kue itu. Nah, seperti itu. Nah, selain tadi kita mengenal alat ukur panjang, kita juga akan menggunakannya ya, menggunakan alat ukur baku atau alat ukur panjang. Anak-anak, hasil pengukuran tersebut ya, nanti ketika kalian sudah mengukur, hasilnya itu dapat kita tulis dalam satuan meter atau sentimeter. Pengukuran dengan alat ukur baku seperti penggaris, meteran pita, meteran roll, jangka sorong itu menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang berbeda. Masih ingat ya, di subtema 1 alat ukur itu ada alat ukur baku dan tidak baku. Nah, ini adalah alat ukur baku. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada panjang sapu yang diukur dengan meteran roll. Ya, jadi panjang sapunya yaitu berapa? Nah, di situ di sebelahnya ada zoomannya ya, ada lebih jelasnya, yaitu panjang sapu 160 cm. Nah, sekarang berapa ya Bunda 160 cm? 100 cm itu sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 160 cm yaitu 100 ya, 1 cm dulu ya, berarti 1 meter. Lebihnya berapa? 60 cm. Seperti itu. Sama seperti ini, gambar ini ada panjang bambu berapa? Panjang bambunya yaitu 210 cm. Nah, berarti kalau 200 cm kita hilangkan 10-nya, berarti 2 meter. Lebihnya berapa? 10 cm. Nah, agar Bunda tahu sampai mana kalian memahami tentang ungkapan permintaan tolong, kerjakan tugas di bawah ini ya. Tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi di bawah ini di buku tugas kalian. Dari di sini ada cerita ya, ada sedikit ilustrasi atau sedikit bacaan. Kalian tuliskan kalimat permintaan tolongnya yang benar itu bagaimana di buku tugas kalian. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Bunda tunggu anak-anak. Terima kasih, hari ini kalian sudah menyimak video dari Bunda, dan jangan lupa belajar serta melihat video materi di subtema 1, subtema 2 ya, materi sebelumnya agar kalian lebih memahaminya. Salam sehat dari Bunda Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.